Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terlambat menyaksikan acara Ruang Kesehatan bersama Dr. Endang M. Johani SPM, oftalmologis dari Siloam Hospitals Lipo Village Tangerang. Kita bahas tentang Vision 2020, The Right to Sight, dan yang sedang menjadi topik kita adalah katarak. Masih banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan katarak atau tidak, tapi semuanya terkait dengan mata. Kita mulai, Dok, dari Bapak Abdullah di Bekasi. Saya punya penyakit glukoma, Dok. Bisa diobatin nggak ya? Mohon dong solusinya. Terima kasih. Ya, silahkan. Pak Abdullah ya. Oke, selamat siang Pak Abdullah di Bekasi. Ya, sudah berapa tahun Bapak menderita glaukoma? Jadi, glaukoma sebetulnya bisa dikendalikan atau diobati, tapi harus dengan cara telaten berobat. Kadang-kadang obatnya hanya dengan obat tetes saja. Obat tetes 1 macam, 2 macam. Kadang kalau tekanan matanya tinggi, bisa dikombinasi. Mbak Nuning, glaukoma itu yang diderita oleh Pak Abdullah itu adalah satu penyakit di mana tekanan bola matanya meninggi sekali. Ya. Jadi tekanan bola mata yang normal itu bisa 18-17, mungkin Pak Abdullah tekanan matanya bisa lebih dari 20. Kalau pas sakit sekali atau capek sekali bisa saja menjadi lebih. Untuk Pak Abdullah kalau punya glaukoma, mungkin ada beberapa trik sehari-hari harus dihindari. Misalnya tidurnya nggak boleh gelap, Pak, nggak boleh dimatiin lampunya, tidak boleh telungkup terlalu lama, tidak minum kopi, rokok, alkohol, soda. Kopi, rokok, alkohol, soda, banyak tuh. Nah, tapi makan apa-apa boleh. Nah, kalau bekerja dengan komputer atau gadget yang lain harus terbatas 2 jam, istirahat dulu, lihat jauh dulu, lihat ke jendela, lihat jauh. Nah, nanti lagi. Itu trik-triknya untuk mempertahankan selain obat-obat yang diberikan oleh dokter. Jadi jawabnya, glaukoma bisa dikendalikan, tapi harus telaten selalu kontrol. Kalau tidak bisa dengan obat menurunkan tekanan, maka dokter akan melakukan tindakan. Apakah itu laser, apakah itu operasi untuk membuat saluran, untuk mengalirkan cairan di dalam bola mata Bapak yang dinamikanya atau pengalirannya itu tidak lancar atau tidak adekuat. Maka dengan demikian lalu menjadi tekanannya rendah terus, bahkan mungkin kalau sudah dioperasi nggak pakai obat pun tetap rendah. Kalau tinggi terus, ruginya apa sih glaukoma? Bukannya sananya terus buta, bukan, tapi lapang pandangnya jadi sempit. Pak Abdullah pernah diperiksa lapang pandangnya. Nah, jadi lapang pandang kita yang harusnya luas, kalau ada glaukoma tidak diobati, karena saraf mata kita tertekan, maka menjadi sempit. So, kesimpulannya, glaukoma adalah tekanan bola mata tinggi, sehingga saraf mata tertekan, akibatnya lapang pandang sempit. Bisa dikendalikan asal telaten kontrol. Dan jaga makanan tadi. Mungkin juga untuk yang lain, kalau memang sering berhubungan dengan yang namanya layar komputer, nggak cuma yang sakit glaukoma ya, Dok ya? 2 jam betul. Sekali istirahat. Ya, betul. Beri istirahat mata dengan memandang hal-hal yang lain. Pokoknya bukan layar komputer. Baik, yang berikutnya dari Ibu Suhartati di Cilengsi. Saudaranya mau operasi nih, Dok, tapi ditunda-tunda karena katanya kataraknya belum matang. Bagaimana sih penjelasan katarak kok belum matang? Terima kasih. Ibu siapa? Cilengsi ya? Bu Hartati ya? Iya, Bu Hartati. Nah, Bu Hartati dari Cilengsi. Mungkin tadi Ibu menyimaknya agak terlambat, jangan-jangan tadi sudah saya jelaskan, yang Bu Hartati sekarang bisa menjelaskan ke adiknya. Bahwa katarak itu mengoperasinya tidak usah ditunda sampai matang. Kalau ditunda mungkin karena gula darahnya masih tinggi, harus diobati dulu oleh internisnya, atau tekanan darahnya masih tinggi, harus diturunkan dulu oleh dokter penyakit dalam. Tapi kataraknya sendiri bisa dioperasi kapan saja sepanjang dia sudah mengganggu kegiatan sang adik.
Jadi tidak usah sampai matang. Kalau yang harus sampai matang itu zaman dulu harus sampai matang karena katarak harus dikeluarkan seluruhnya, sehingga kalau tidak matang akan agak repot, ada yang tersisa dan sebagainya. Kalau sekarang justru dengan teknik phacoemulsification, katarak yang lebih lunak tadi dihancurkan, disedot, malah jadi bersih. Kalau matang keras, meskipun tetap bisa dioperasi, lebih lama phaco-time-nya, lebih sulit sedikit karena kataraknya keras sekali, harus dihancurkannya lebih lama. Jadi bisa diinfokan pada adiknya, tanya lagi ke dokternya, kenapa ditundanya, mungkin belum matang, itu tidak perlu ditunda, boleh dioperasi, tapi semua syarat operasi harus dipenuhi dulu, gula, tekanan darah, dan sebagainya. Atau mungkin antri rumah sakitnya yang mau operasi banyak sekali, sekarang musim BPJS ini pakai antri, seperti itu. Oke? Baik ya, jadi Ibu Suhartati bisa dikabarkan kepada Adinda atau saudaranya. Yang berikutnya ini dari Bapak Endang Barjo di Bogor. Dokter, di usia berapa sih katarak bisa hinggap pada diri kita? Dan apakah katarak bisa bikin buta? Iya. Oke, Pak Endang Barjo, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang katarak senilis atau katarak degenerasi spontan itu terjadi pada usia-usia lanjut, tapi tidak sama orang per orang. Jadi ada yang 65 tahun baru muncul, ada yang 70 tahun baru muncul, ada yang bahkan 82 tahun pasien saya masih jernih lensanya. Semua tadi banyak sekali faktornya, dari gaya hidup, nutrisi sejak kecil, pekerjaan yang panas-panas bisa menyebabkan lebih cepatnya katarak dan sebagainya. Jadi masing-masing orang berbeda-beda. Nah, untuk tadi tanyaan apa bisa menyebabkan buta, katarak akan mengurangi penglihatan secara perlahan. Mula-mula seperti kabut, seperti awan. Katarak itu, katar artinya adalah air terjun, seperti melihat di belakang air terjun. Kalau tidak segera diatasi, tentu saja makin lama air terjunnya makin tebal, kabutnya, awannya makin tebal, makin buram. Dari bisa melihat 1 meter, jadi melihat hanya lambaian tangan, hanya melihat cahaya seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi kebutaan katarak bisa diatasi, yaitu dengan menyedot kataraknya dan menggantikan dengan lensa tanam atau intraocular lens. Tidak usah khawatir, kebutaan katarak adalah kebutaan yang bisa diatasi dengan operasi katarak yang sekarang sudah canggih, tidak menyakitkan, dan recovery-nya cepat. Subhanallah. Baik, saya lanjutkan kembali. Berikut dari Haris di Pasar Minggu. Dok, untuk menjaga mata, makanan apa yang harus kita jaga? Terima kasih. Oke, Mas Haris di Pasar Minggu. Pasar Minggu banyak buah-buahan. Nah, itu yang perlu dikonsumsi. Pisang, jambu, ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa. Sebetulnya makanannya 4 sehat 5 sempurna sudah cukup. Kalau toh ada yang bilang bahwa harus banyak makan buah, sayur, ya boleh dong, karena buah dan sayur adalah mengandung banyak vitamin, antioksidan dan sebagainya. Tapi tidak usah terus makan sayur banyak sekali, wortel sampai kuningan, terus hal-hal yang terlalu berlebihan juga nggak perlu. 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup sekali. Makan buah dan sayur karena di Pasar Minggu banyak, ya boleh banget dan enak dan segar. Jadi nggak ada yang khusus harus dikonsumsi sebanyak-banyaknya, enggak. 4 sehat 5 sempurna, sayur warna hijau dan merah, buah warna merah, oke. Ya. Sederhana sekali, asal mau aja gitu ya dok ya. Yeah. Baiklah, yang berikutnya ini dari Pak Yanto. Bu dokter, bagaimana kita bisa bedakan katarak dengan rabun jauh? Apa sih efeknya dari tanam lensa, Bu? Oke. Pertanyaan yang bagus. Katarak adalah lensa yang menjadi keruh sehingga tidak bisa melihat dengan jelas, walau diberi pakai kacamata pun tetap tidak jelas, mau beli kacamata lagi dan lagi tetap tidak jelas, karena memang media refrakta atau benda-benda yang dilalui, yang di dalam mata, yang dilalui cahaya itu yang harusnya jernih menjadi keruh. Lensa kita di dalam menjadi keruh sehingga tidak bisa diberi kacamata. Sedangkan rabun jauh adalah istilah dari myop atau minus, hipermetrop atau plus,
astigmat atau silinder, yang mana itu gangguan rabun jauh, gangguan refraksi atau refraksi anomali, gangguan terhadap datangnya cahaya ke retina, tidak bisa tepat di retina, di belakangnya atau di depannya, atau tidak fokus, yang bisa dikoreksi dengan memakai kacamata. Nah, itu rabun jauh bisa dikoreksi dengan kacamata, katarak tidak bisa dikoreksi dengan kacamata, harus dioperasi. Baik, saya lanjutkan kembali dari Ibu Widya Astuti. Assalamualaikum dok, saya ini low vision. Mata kiri saya protesa. Sekarang mata kanan saya seperti banyak kotoran jalan-jalan gitu. Kenapa ya dok? Tapi saya masih bekerja dan bisa naik motor sendiri loh dok, walau nggak bisa lihat jarak jauh. Mbak siapa? Widya Astuti. Alhamdulillah Mbak Widya Astuti, semangatnya besar, tetap aktivitas, tetap menggunakan panca indera karunia Allah meskipun hanya sebelah dengan baik, itu bagus sekali dan pantas untuk di-upload. Nah, oke, yang seperti ada sesuatu jalan-jalan seperti rambut-rambut itu namanya floaters, itu berada di dalam bola mata. Apakah dulu Mbak, apakah sekarang juga Mbak memakai kacamata yang tebal atau minus yang tinggi, ataukah pernahkah dulu kena benturan? Nah, ini protesanya juga karena apa? Apakah pernah kecelakaan? Apa karena penyakit waktu kecil? Ya, jadi kalau mata yang sebelah ini ada floaters nggak apa-apa, tapi harus konsultasi, sering diperiksakan, nanti difoto retinanya. Nah, itu adanya di dalam bola mata. Di dalam bola mata itu ada cairan yang jernih namanya vitreous. Tetapi vitreous dikelilingi oleh dinding bola mata bagian dalam namanya retina yang banyak pembuluh darahnya. Yang kadang-kadang pada saat kita melakukan aktivitas yang besar, kadang-kadang bisa ada leakage pada pembuluh darahnya, gangguan sedikit pada retinanya, sehingga menimbulkan bayangan yang berjalan-jalan atau floaters itu. Sebaiknya diperiksa, nanti difoto retinanya. Kalau dokter mengatakan tidak apa-apa, cukup diberi obat tetes, ya nggak apa-apa. Tapi kalau barangkali perlu diatasi dengan laser misalnya, maka itu harus diikuti. Jadi don't worry, periksa dulu. Kalau dokter mengatakan tidak apa-apa, tetap aktivitas seperti biasa, tapi harus lebih hati-hati Mbak Widya. Oke? Baik, saya lanjutkan kembali. Yang berikutnya tidak ada namanya, 0816 sekian-sekian. Oh, ada deh yang di tengah, namanya Pak Hanif. Pak Hanif di Cengkareng, maaf ya Pak Hanif ya. Tetangga saya itu habis operasi katarak Bu Dokter, tapi malah tidak bisa melihat sama sekali. Apa ada yang salah ya? Terima kasih atas pencerahannya. Semoga Bu Dokter selalu dirahmati Allah. Amin, alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Hanif. Jadi pada umumnya kalau mata itu baik-baik saja, sehat dari depan ke belakang, tidak ada penyakit sistemis, operasi katarak itu seharusnya keberhasilannya adalah antara 96 sampai 100%. Ya tidak bisa seperti Allah 100% dijamin, nggak boleh seperti itu, tapi berhasil baik, penglihatannya bisa bagus kembali. Akan tetapi kadang-kadang ada berbagai kendala. Misalnya jenis katarak itu sendiri. Kalau katarak traumatika, katarak dari benturan atau trauma, itu kadang-kadang kataraknya jenisnya lain, sudah agak mingsle atau lepas dari talinya dulu dan sebagainya. Juga katarak komplikata, katarak yang komplikasi dari hal lain itu juga lebih sulit operasinya. Juga pada penyakit sistemis, ada diabetes, ada hipertensi, retinanya pun sudah terganggu, maka ketika dioperasi katarak mungkin hasilnya tidak bisa 100%. Kalau toh ada hal-hal yang terjadi, harus diperiksa sesudah operasi katarak, harus dilihat kenapa. Kadang-kadang habis operasi katarak kita juga lupa menjaga kebersihan, kadang-kadang ada infeksi. Ada hal-hal batuk keras sehingga lensanya bisa berubah tempat. Seperti itu juga bisa mengganggu hasil katarak yang harusnya bagus. Kalau infeksi tentu saja menjadi gagal penglihatannya. Kalau lensanya berubah letak masih bisa diperbaiki. Kalau hal-hal penyakit sistemis, harus penyakit sistemis juga diobati. Jadi harus dilihat kenapa ini, kegagalannya di mana. Nanti bisa diterangkan, lalu apakah masih bisa diatasi lagi. Nah itu nanti akan bisa mendapat jawaban dari dokter mata yang memeriksanya Pak Hanif. Baik Pak Hanif.
Demikian jawaban Dokter Endang. Dan selanjutnya ini dari hamba Allah di Jakarta, usia 53 tahun. Saya sudah dioperasi katarak, Dok, tapi masih burem ya. Jarak pandangnya cuma 0,5. Itu karena apa ya, Dok? Terima kasih sekali jawabannya. Hamba Allah, assalamualaikum. Ya, jadi sudah dioperasi katarak 1 atau 2. Kemudian berapa lama? Kemudian umurnya kelihatannya umur yang masih bagus. Jadi katarak apa ya? Apakah dulu pernah kena benturan? Apakah katarak traumatika? Apakah Bapak punya penyakit sistemis? Tentu saja saya tidak bisa menjawab dengan persis ini kenapa, kecuali memeriksa dulu atau Bapak memeriksakan. Apakah di retinanya ada masalah? Apakah lensa yang ditanam tadi ada masalah? Apakah jenis kataraknya sendiri dulunya jenis katarak yang sulit, yang memang waktu menjalani operasi dokternya juga mendapatkan kesulitan. Harus dilihat dari depan sampai belakang. Kenapa? Nanti bisa dijawab. Oke? Nah, jadi Bapak saya harapkan bisa periksa kalau rumahnya di daerah Jakarta Selatan, bisa di rumah sakit yang di dekat sana, ke senter-senter mata, senter yang khusus banyak sekali dokter matanya, yang rumah sakit mata pasti nanti akan diperiksa dengan jelas, akan bisa diterangkan. Oke? Iya. Selanjutnya ke Pak Sofyan, baru 43 tahun umurnya. Dok, kalau sudah 2 bulan ini mata sebelah kiri saya kalau lihat seperti ada kabut, sarannya Dok? Terima kasih. Seperti kabut, umurnya tadi berapa? 43. 43, masih muda sekali. Kalau katarak senilis jelas belum. Nah, kabutnya ini nanti akan dilihat dulu. Berarti visesnya menurun. Akan dilihat dulu apakah kabut yang disebut kabut tadi akan bisa hilang ketika dipasangkan kacamata. Jadi nanti ada cara melihat vises atau tajam penglihatan Bapak berapa. Kemudian ada teknik untuk mengetahui apakah ini bisa dikoreksi dengan kacamata, apakah ada kelainan pada media refraktanya, pada retinanya, pada syarafnya. Diperiksa, kalau umurnya segitu kita masih optimis gitu. Barangkali kabut yang Bapak lihat itu tadinya saya melihat baca koran bisa jelas banget, sekarang kok kayak berkabut koran saya. Nah, 42, 43 pasti ada plus 1/4 misalnya seperti itu. Kalau melihat jauhnya normal pada saat umur 43 pasti membutuhkan kacamata baca. Nanti dilihat dulu jauhnya perlu berapa, ukurannya ditambah dengan plus berapa sesuai dengan umurnya. Kalau itu tetap tidak bisa mencapai vises yang normal, akan dilihat kenapa media refraktanya, kenapa di dalam bola matanya, dan sebagainya. Kita akan bisa menjawab kalau Bapak sudah periksa, oke? Iya. Jadi periksa dulu. Tapi kemungkinan-kemungkinannya adalah itu. Aha. Kemudian dari Bapak Budi di Batam, usia 48 tahun, mata saya sudah plus 1,5. Apa masih bisa diobati, Dok? Kalau baca harus pakai kacamata nih, Dok, ribet. Iya Pak, di Batam itu sudah takdir Allah, itu natural saja, itu alamiah, bahwa kita sudah diberikan mata dengan lensa mata di dalam sana, yang dulu Allah itu mengatur zooming dari mata kita, zoom, kalau melihat dekat lensa kita bisa berakomodasi, mengkerut, mencembung. Kalau kita melihat jauh, dia tidak lagi mencembung, kita bisa jelas melihat jauh. Nah, akomodasi ini dayanya ada 3 dioptri kalau dinilai. Tapi Tuhan Maha Adil, Maha Bijaksana. Kadang-kadang kita diberi kenikmatan selama 40 tahun, mulai dikurangi sedikit, tapi masih bisa diatasi. Nah, daya akomodasi pada umur 40 tahun aja udah berkurang 1 dioptri. Umur 50 berkurang menjadi 2 dioptri. Sehingga memang memerlukan kacamata Pak untuk mengatasi akomodasi yang berkurang tadi. Jadi nggak apa-apa pakai kacamata itu tambah ganteng. Pilih kacamata yang sesuai, ya toh. Nggak apa-apa, itu proses alamiah bahwa semua orang umur 40 tahun ke atas akan membutuhkan kacamata plus, kacamata baca karena kekurangan daya akomodasi secara alamiah. Jadi seperti itu. 43 tahun. Ini yang 40 tahun juga Pak Hakim di Setu. Sekarang kalau baca suka kabur deh, Dok. Kalau ngedip seperti ada yang kabur-kabur dan terbang-terbang gitu, Dok. Mataku memang agak kotor sih.
Tolong dong informasinya. Oke, Iya. iyalah 40 kan, jadi memang sudah membutuhkan +1. Nanti akan sering kembali baca yang kecil-kecil, terima SMS tidak usah jauh-jauhin, WA tidak usah jauh-jauhin, tapi bisa melihat dengan 30 cm dengan kacamata +1. Tapi harus diukur dulu, melihat jauhnya ada ukuran enggak. Kalau 40 baru mulai kabur baca, kira-kira memang harus pakai kacamata +1. Tentang yang kotor-kotor, kalau kotornya di luar mungkin hanya karena matanya kering, perlu obat tetes air mata buatan, atau matanya lelah karena belum pakai kacamata waktu baca tadi, bisa diberikan obat tetes untuk menghilangkan mata lelah sambil menunggu bikin kacamata. Kalau floater atau yang terbang-terbang tadi ada di vitreous di dalam seperti yang Bapak satunya tadi, maka bisa diperiksa, dilihat dulu kenapa. Ya, tapi memang membaca mulai kabur karena usia 40. Dan Mbak Nuning ini loh bisa baca tanpa pakai kacamata, itu karena keistimewaan. Oke. Baiklah, kita lanjutkan kembali dari ibu yang berusia 73 tahun, tapi nggak kasih nama nih. Sudah pakai kacamata dok, sudah sejak usia 40 tahun. Sekarang kacamata saya sudah setahun dipakai, ini nggak jelas lagi. Kalau dilepas seperti ada kabut, jarak pandang cuma 5 meter. Ini saya glaukoma apa katarak ya dok? Insya Allah cuma 73. katarak. Ya, insya Allah cuma katarak saja, nggak apa-apa, nggak glaukoma ya toh. Memang kacamata kalau untuk 73 paling enggak kalau jauhnya normal harus dinaikkan, kalau plusnya masih belum 3 ya dinaikkan menjadi 3 misalnya gitu, diperiksa dulu. Tapi kalau kabut yang kok tidak bisa diatasi dengan kacamata untuk usia ibu, insya Allah hanya katarak, masih ringan, tapi sebaiknya diperiksa. Sebab kalau misalnya cuma katarak kan tadi ceritanya bisa disedot dengan tidak menyakitkan, bisa melihat lagi dengan jelas ibu ya. Baik. Berikutnya Ibu Nurjana, saya katarak Bu Dokter, nggak bisa tidur siang dan malam. Apa ada pengaruhnya dari katarak? Ibu memikirkan apa? Bukan karena katarak ya dok? Bukan karena katarak cuman burem saja. Kecuali ibu berpikir tentang, aduh jangan-jangan operasi katarak nanti sakit atau gimana-gimana, takut. Nggak usah takut. Nah, tapi kalau nggak bisa tidurnya karena hal-hal lain ya mesti harus banyak membaca dulu sampai ketiduran, mendengar musik yang bagus sampai ketiduran atau berzikir, ya usahakan bisa tidur. Tapi katarak tidak menyebabkan tidak bisa tidur, oke? Ya. Jadi nggak bisa tidurnya bukan karena kataraknya Ya, dok. bukan. Baik, yang berikutnya dari tidak ada namanya di sini. Kalau ada kantong mata, itu terjadi karena apa sih dok? Oh, Umur. Nggak disebut. Okay. Ya, jadi kantong mata banyak faktor-faktor, kelelahan, kemudian kendornya jaringan-jaringan di sekitar mata. Di situ ada jaringan lemak, jaringan otot yang kalau mengendur, ada septum yang kalau mengendur maka mata berkantung. Biasanya kalau secara kosmetis diatasi dengan massage, dengan krim-krim dan sebagainya. Itu bisa ibu cari di salon atau di toko-toko kosmetik, tapi harus telaten, syaratnya harus telaten. Kalau sudah mengganggu sekali karena kantong mata tadi besar, ya memang bisa saja dikoreksi dengan tindakan okuloplasti, dengan tindakan operasi ya, tapi itu tidak mengganggu apa-apa, artinya tidak ada kantong mata yang mengganggu penglihatan, tidak mengganggu panca indera, cuman mungkin secara kosmetis ibu merasa terganggu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, dokter, bolehkah kami mendapatkan nomor telepon dokter? Boleh, Ya, SMS boleh dulu kok. tapi ya biar nggak kaget dokternya. Udah pegang ballpoint belum? Ya, 0813 1090 8136. Lagi diulang, 0813 1090 1090 8136. Nanti di akhir acara saya akan ulang. Kita lanjutkan lagi dok. Berikutnya dari Dede di Tangerang. Ibu dokter yang saya hormati, saya punya kawan dulu matanya normal, tapi setelah sakit sinus tiba-tiba mata sebelah kanannya nggak bisa lihat. Kata dokter ada saraf mata yang terjepit sinus. Kalau hal seperti ini bisa disembuhkan kah dok? Terima kasih.
Insya Allah bisa kalau baru saja, artinya kalau memang penyebabnya adalah sinus itu merupakan focal infection yang bisa saja menyebabkan radang pada retina, ya. Bisa radang yang sangat hanya ringan saja, bisa radang yang lebih berat tergantung berat ringannya sinus dan kedekatan cairan sinus pada mata atau pada peredaran darah yang menuju ke mata. Sebaiknya segera diperiksa, bisa diobati insya Allah. Kalau hanya karena infeksi atau proses imunologi, tergantung seberapa berat, sudah berapa lama, seberapa gangguan fisesnya dan sebagainya. Tentu karena ini penyebabnya adalah fokal infeksi sinus, harus diobati bersama-sama. Sinusnya juga diobati sehingga sembuh bersama-sama. Oke. Mudah-mudahan jawaban ini melegakan, jadi jangan khawatir, dicoba ya, siapa tahu. Baik, yang berikutnya Ibu Sofi dari Jakarta, umurnya 54 tahun. Saya tuh punya masalah, mata saya berair. Sudah diperiksakan ke dokter, disarankan operasi. Kata dokter ada saluran yang tersumbat. Umpamanya nggak dioperasi, bisakah hanya diobati saja? Dan apa akibatnya kalau tidak dioperasi? Apakah bisa buta? Terima kasih. Iya. Oke, secara singkat pertanyaan terakhir, apakah bisa buta? Insya Allah tidak, insya Allah tidak. Kalau mata berair-air itu karena air mata yang beredar membasahi mata tidak bisa terbuang melalui saluran mata. Jadi air mata itu dibuat oleh kelenjar air mata, kemudian dialirkan ke mata yang bertugas untuk membasahi mata, melicinkan mata, membuat mata moist, menghilangkan semua kotoran, sebagai antiseptik juga. Tapi kalau kita berkedip, secara otomatis Allah itu maha besar sekali, ada 2 lubang di pojok dekat hidung ini yang menyedot air mata tadi untuk dialirkan ke pipa yang ada di dalam hidung, dibawa keluar. Jadi ada faktor ekskresi di mana pembuangan air mata tadi sudah diatur. Kalau saluran pembuangan tadi buntu, nah tadi yang disebut ada yang tersumbat. Kalau pembuangan ekskresi atau pipa yang menuju ke hidung tadi buntu atau tersumbat, tentu saja air mata tidak bisa mengalir ke situ, tapi melimpah kembali, berair-air kembali. Nah, kalau awal-awal biasanya dokter akan mengajarkan dimasas hangat di bagian saluran itu, kemudian ada obat tetes yang dipakai. Kalau itu tidak bisa teratasi, biasanya diprobing, dilebarkan salurannya, disemprot. Sebetulnya bukan operasi yang berat, operasi yang ringan saja. Karena ibu sudah dewasa berarti sudah pernah punya saluran yang baik. Jadi saluran tadi tinggal disemprotin supaya yang menyumbat tadi bisa mengalir, yang tersumbat bisa melonggar kembali, akhirnya insya Allah bisa menjadi baik. Kecuali kalau tersumbatnya itu karena trauma, karena betul-betul sumbatannya tidak bisa diatasi dengan disemprot atau diirigasi, memang akan dibikinkan saluran yang kedua, yang itu operasinya lebih besar lagi. Kalau tidak dioperasi, akibatnya cuma berair-air saja. Kalau air-air tadi tidak sampai melukai kornea, tidak akan menyebabkan kebutaan. Tapi kalau air-air tadi terus ibu gosok sampai korneanya luka, tentu saja akan mengganggu penglihatan. Ya, jadi coba periksa. Nanti apa nasihat dokter? Apa yang itu diikuti, tapi tidak khawatir, sebab biasanya tidak akan menyebabkan kebutaan. Iya. Ya. Insya Allah. Yang berikutnya dari Ibu Dani di Bekasi. Dokter, suami saya mengalami kebutaan karena radang bola mata. Apa sih radang bola mata? Masih bisa sembuhkah? Terima kasih. Oke, jadi radang bola mata yang dimaksud ini bagian yang mana? Misalnya karena bola mata itu kan terdiri atas ada kornea, ada iris yang hitam itu, di dalamnya ada vitreus, ada retina dan sebagainya. Kalau bola mata keseluruhan dan sekitarnya namanya orbita, kalau menderita radang juga radang yang namanya selulitis, itu juga harus diobati secara intensif. Tapi mungkin yang disebutkan radang bola mata adalah radang di dalam bola mata yang menyangkut iris, yang namanya iritis atau uveitis. Ya, nah itu kalau masih awal tentu saja bisa diobatin ya, tapi memang dia menyebabkan kekaburan. Kalau radang biasanya bisa diobati. Apakah radang itu infektif? Obatnya
antibiotik dan sebagainya. Kalau radangnya non infektif, imunologi, dia obatnya adalah imunosupresif, obat-obat imunologi. Jadi ibu harus dilihat dengan teliti pada ahlinya, kemudian nanti akan ditentukan sejauh mana radang itu akan diobati, ya. Insya Allah akan lebih baik, paling tidak radangnya tidak mengganggu, tidak merah terus, tidak rasa sakit terus. Insya Allah kalau bisa penglihatan bisa lebih baik lagi, ya. Jadi radang bola mata, jawabnya tergantung bola mata bagian mana yang meradang itu, ya. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Ada tanda untuk jeda terlebih dahulu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Robi, untuk Yusuf dan untuk teman-teman lain, tim yang melancarkan acara ini, juga kawan-kawan yang ada di radio di Batam, di Banyuwangi, Pontianak, Sukabumi dan Semarang. Kami kembali sesudah ini.